Nah, hari ini kita akan membahas arus kas. Nanti monggo kalau misalnya mau sharing-sharing ya. Nah, ini saya akan share screen materinya. Nah, ini nanti akan saya pandu untuk teknisnya. Kenapa laporan keuangan arus kas ini kok dipisah ya, Bu Lisa, kok nggak diajarkan jadi satu dengan yang ini yang laporan rugi laba, perubahan modal sama neraca, karena ini spesial Bapak Ibu. Laporan arus kas ini kalau saya gabung materinya panjang, karena nanti kalau saya cuma jelaskan yang metode langsung saja, nanti Bapak Ibu tidak paham dengan yang metode tidak langsung, jadi saya khawatir nanti ilmunya tidak tuntas ya. Nah, kalau kita membuat laporan arus kas, sebenarnya itu ada dua metode Bapak Ibu. Yang mungkin selama ini diterapkan di kantor Bapak Ibu itu kebanyakan yang menggunakan metode langsung. Karena metode langsung itu kalau dalam penerapannya lebih mudah daripada yang metode tidak langsung. Nah, kalau metode tidak langsung itu biasanya itu lebih banyak untuk pengambilan keputusan penilaian kinerja. Sama seperti yang kemarin kita diskusikan di materi setelah jurnal penutup. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, kalau misalnya sudah mempelajari laporan arus kas, materi ini akan nyambung dengan materi Bapak Ibu di kurikulum selanjutnya yang terkait dengan bagaimana memanage kas. Ya, saya yakin ini nanti ketemu lagi. Tapi saya membahasnya ruang lingkupnya sebatas bagaimana membuat pelaporan keuangannya. Nanti masalah bagaimana membuat manajemen kasnya itu akan lebih detail di semester berikutnya. Nah, definisi daripada laporan arus kas di sini itu menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Jadi bisa 1 bulan, triwulan, atau semester, atau bahkan 1 tahun untuk pelaporannya. Nah, manfaatnya kalau kita sudah membuat arus kas, biasanya ini memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Tujuannya nanti pasti akan terkait dengan pengukuran likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas itu artinya tolak ukurnya kalau Bapak Ibu mau mengukur ini ya penggunaan aset untuk menjamin hutang jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang, maka itu terkait dengan pengukuran likuiditas. Sama dengan solvabilitas. Dua indikator ini itu merupakan pengukuran arus kas. Misalnya kalau kita mengukur arus kas hanya likuiditasnya nggak apa-apa, karena kas itu adalah sifatnya memang uang tunai yang berbentuk logam atau kertas yang harus dicairkan menjadi tunai ya. Itu arti definisinya. Nah, yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, di mana model untuk menilai ini membandingkan nilai sekarang dari arus kas, masa depan future dari berbagai entitas. Nah, terus berikutnya adalah meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Entitas itu pengguna, Bapak Ibu, baik internal maupun eksternal. Nah, selain itu kegunaannya itu adalah untuk menilai kemampuan pengguna dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemampuan entitas dalam membayar dividen, ini penting sekali karena kalau kita tidak mengukur kemampuan kas, pastinya kita tidak bisa membayar dividen kepada pemegang saham. Dan yang kedua ini kewajiban. Kewajiban ini adalah hak yang harus kita bayar. Artinya itu kewajiban kita itu kepada supplier itu adalah yang menjadi tanggungan perusahaan yang memang harus wajib dibayar. Gitu. Terus penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Terus berikutnya, transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, ini adalah kegunaannya. Karena dari sinilah kita bisa menilai ataupun membuat suatu ukuran bahwa arus kas yang masuk dan keluar ini kita bisa mengukur nanti selisihnya pada saat akhir periode apakah nanti surplus atau defisit. Defisit itu nilainya min, sehingga pihak manajer keuangan itu nanti bisa mengambil keputusan apakah harus pinjam dana di bank atau tidak.
Itu kesimpulan dari kegunaan informasi ini. Nah, kalau kita bicara kas dan setara kas ini ya, adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang memenuhi kriteria siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, dikonversi menjadi kas itu contohnya, selain uang tunai dan uang tunai kertas dan logam, seperti cek dan giro, itu memang artinya siap dikonversi. Terus waktu jatuh tempo sangat pendek, artinya tidak boleh melebihi lebih dari 3 bulan. Nah, kalau melebihi 3 bulan, maka kategorinya bukan kas. Seperti misalnya cek, itu kan juga kategori kas. Tapi kalau ceknya kosong, itu juga bukan merupakan kategori kas. Terus cek mundur itu juga bukan merupakan kategori kas, walaupun misalnya dia memang bisa dicairkan menjadi uang tunai atau dikonversi menjadi kas. Nah, terus penyajian laporan arus kas ini itu ya selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut operasi, investasi dan pendanaan, sehingga arus kas ini setelah kita buat laporan penerimaan dan pengeluarannya, maka nanti itu akan dipisah-pisah menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau aktivitas operasi itu termasuk apa saja sih? Kalau aktivitas operasi ini termasuk adalah segala sesuatu yang memang penerimaan dan pengeluarannya itu berkaitan dengan penjualan kredit, tunai, ataupun pengeluaran biaya-biaya yang bersifat operasional. Nah, kalau investasi ini terkait dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Tapi kalau pendanaan ini terkait dengan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman. Nah, dari inilah maka kalau kita buat kategorinya ya, selama ini kan mungkin Bapak Ibu kalau sudah membuat pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas itu secara otomatis kalau pakai semi manual Excel itu nanti pastinya setiap bulan harus diadakan stock of name. Artinya apa gunanya kita mengadakan stock of name? Kalau yang di bagian kasir itu nanti kan sangat penting sekali ya kita mengetahui jumlah kas kita itu laporan dengan cek fisiknya itu sama enggak. Nah, itu penting sekali walaupun memang kas itu nanti akan dibagi menjadi beberapa penggunaan. Ada kas besar itu terdiri dari ya cash on hand itu terdiri kas besar dan petty cash, terus cash on in bank ya. Itu beberapa pembagian kas. Namun di dalam penggunaannya itu ada penerimaan dan pengeluaran begitu. Sehingga ini kalau misalnya sudah membuat laporan kas harian itu secara otomatis tiap akhir bulan harus ada stock of name. Nah, gunanya kalau ada pengendalian seperti ini, maka itu bisa meminimalkan segala resiko yang terjadi. Misalnya kalau terjadi ketidaksamaan, baik itu lebih atau kurang, itu bisa dideteksi lebih awal. Kalau kita biarkan sampai beberapa bulan ya, itu tidak akan kelihatan kalau misalnya korupsinya kecil-kecilan. Makanya itu kan penting sekali kita membuat suatu pelaporan kas ya. Nah, di dalam laporannya ini ya, dari sisi pembuatannya, metode pembuatan arus kas ini dibagi menjadi 2. Metode langsung dan tidak langsung. Bu Lisa lebih mudah mana sih antara langsung dan tidak langsung? Tergantung penggunaannya. Sebentar, ini ada chat. Oke, nggak apa-apa Mbak Ayu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode langsung Bapak Ibu, secara otomatis ini apa yang dilaporkan dalam laporan kas harian itu juga merupakan suatu referensi dalam membuat arus kas. Memang kalau metode langsung ini kalau kita tidak punya track record harian ya dalam transaksinya yang terkait kas sama penerimaan kas dan pengeluaran, itu sulit kita menggunakan metode langsung. Contohnya misalnya Bu Lisa, saya cuma ada laporan keuangan neraca sama laba rugi, bisa nggak Bu langsung dibuat arus kas? Itu belum bisa menjamin,
karena ada beberapa komponen yang memang harus diperhitungkan di dalam metode langsung. Nah, makanya ini yang akan kita bahas ya. Kalau metode tidak langsung ini biasanya minimal 2 periode laporan keuangan yang harus dibandingkan. Nah, terlepas dari itu, kelebihan dan kekurangan dari arus kas ini apa sih? Ini akan saya bahas, ini penggolongannya ya. Jadi, sebentar, saya takutnya ini saya enggak. Nah, ini ya. Sholat dulu. Nah, ini ya, saya akan bedakan metode langsung dan tidak langsung. Jadi kalau misalnya metode langsung itu adalah metode di mana ini ya Bapak Ibu, tahapan penyusunan laporan kas ini, nanti yang depan itu kan rangkumannya ada di sini. Tahapannya itu laporan arus kas itu ada beberapa penggolongan dalam penyusunannya, di mana ini laporan posisi keuangan yang bersifat komparasi, dan laporan rugi yang bersifat tahun berjalan, periode berjalan, dan data-data lain yang diperlukan seperti catatan laporan keuangan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada azan Isya, jadi saya pending dulu sebentar. Monggo kalau misalnya mau memanfaatkan untuk baca supaya nanti ada bahan diskusi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Saya akan jelaskan yang metode langsung dulu ya. Jadi apa sih perbedaan metode langsung dan tidak langsung? Kalau metode langsung ini yang pertama kali adalah menunjukkan penerimaan dan pengeluaran dari kas beberapa aktivitas. Nah, dari aktivitas ini nanti akan dipisah-pisah menjadi pembayaran hutang, kegiatan operasi dan kegiatan untuk investasi. Nah, keunggulannya itu sebenarnya kalau metode langsung kita bisa membuat secara langsung tanpa harus membandingkan periode yang akan datang, begitu. Minimal satu periode itu bisa untuk kita buat metode langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat laporan kas harian ya, misalnya penerimaan dan pengeluaran, tinggal nanti pada saat pelaporan Bapak Ibu tinggal memilah-milah mana yang termasuk aktivitas operasi, mana yang termasuk aktivitas pendanaan ataupun ini ya. Rangkumannya di sini ya Bapak Ibu, nanti teknisnya akan saya tunjukkan perbedaannya. Nah, kalau metode langsung ini, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Excel, ini kan biasanya tiap hari ini kan selalu ada report seperti ini. Misalnya kita ada pemasukan kas dari Bank BCA, terus beli material, ATK, kas masuk uang muka, ini kan sudah ada reportnya. Jadi nanti kalau sudah ada track reportnya ini ya, otomatis setiap akhir bulan itu kan ada stock of name, ada pihak pemeriksa sendiri. Misalnya ini diterima oleh bagian finance atau kasir, sehingga nanti dilihat stock of name-nya, apakah tidak ada selisih kurang atau lebih. Kalau ada selisih kurang bagaimana? Ya pihak yang bertanggung jawab itu yang memegang siapa yang bertanggung jawab di sini itu yang harus ini ya, istilahnya itu harus mengganti kekurangan. Tapi kalau lebih bagaimana? Biasanya kalau lebih, biasanya perusahaan punya kebijakan uang itu disimpan ya. Disimpan kalau yang jujur ya, biasanya disimpan oleh pihak accounting atau finance atau kasir biasanya yang megang. Kalau untuk track reportnya kas harian begini ini biasanya diserahkan ada divisi tersendiri. Itu biasanya kalau ada kekurangan itulah yang dana kelebihan tadi bisa digunakan untuk menutup kekurangan, tapi harus ada laporannya, selisihnya itu karena apa, begitu. Biasanya memang kalau tidak ada selisih ya berarti sudah laporannya sudah sesuai. Itu bagian dari audit internal. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya metode tidak langsung itu bedanya di mana, Bu Lisa? Nah, kalau metode tidak langsung itu minimal harus ada 2 laporan keuangan yang harus dibandingkan. Karena kalau kita menggunakan metode tidak langsung cuma 1 periode, kita tidak bisa membuat perubahan laporan sumber penerimaan dan pengeluarannya itu naik turunnya itu tidak bisa dianalisis.
Itu kelemahan dari metode tidak langsung, tapi kelebihannya ini berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih. Terus memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan metode tidak langsung yang saya gabung dengan metode langsung, perbedaannya di mana? Kalau kita menggunakan metode tidak langsung, dua laporan keuangan ini ya misalnya, ini harus dicari dulu. Nah, dicari dulu ini laporan rugi labanya. Jadi kalau misalnya cuma informasinya laporan keuangan saja, yaitu neraca dan laporan rugi laba, itu boleh kalau misalnya menggunakan metode tidak langsung itu lebih mudah. Tapi kalau kita membuat arus kas metode langsung dengan laporan keuangan saja itu sedikit sulit karena memang ada beberapa histori yang memang akan mendukung di laporan arus kas yang metode langsung. Nah, ini harus dicari selisihnya dulu Bapak Ibu, nggak bisa langsung dianalisis. Saya contohkan misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini kas selisihnya kan selisih kenaikan tahun sebelum dikurangi sesudahnya ini kasnya ketemu 144. Nanti kita akan bareng-bareng untuk sama-sama menganalisis yang metode tidak langsung yang akan kita pelajari secara tekniknya. Ini saya gambarkan dulu ya Bapak Ibu untuk cara teknisnya. Nanti kita akan bareng-bareng belajar menghitungnya sama-sama untuk menganalisisnya. Jadi biar Bapak Ibu itu nanti pas praktek di rumah itu sudah paham. Jadi di sini kita demokan sekalian. Nah, contohnya misalnya piutang dagang di sini kan naik. Terus persediaan ini juga mengalami penurunan kalau ini. Kalau min ini kan penurunan semua. Tetapi kalau misalnya akumulasinya dia naik itu malah justru lebih bagus. Nah, hak paten ini juga turun. Terus utang dagang ini mengalami penurunan karena dari 168 ke 153. Terus juga apa ini accurate liability ini namanya adalah apa ini hutang lain-lain ya, hutang lain-lain. Terus vessel bayar hutang hutang lancar lain-lain. Terus vessel bayar jangka panjang ini termasuk hutang jangka panjang. Terus modal saham preferred ini biasanya modal saham yang dimana kepemilikannya itu lebih dari 50% dalam ini ya investasinya, sehingga dia mempunyai hak istimewa yang namanya preference. Terus modal saham biasa ini juga tidak ada kenaikan ya, dia statis 0, premiumnya agionya ini juga terjadi 120. Nah, saldo labanya 63 ya naik turunnya. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Kalau kita lihat di sini metode langsung ini dia satu persatu. Nah, ini contohnya. Dengan data yang sama itu kita analisis menjadi dua metode. Misalnya aktivitas dari pelanggan ini juga harus ditelusuri dulu Bapak Ibu. Penjualan dikurangi kenaikan piutang. Loh, kenapa kok 42 ini mengurangi? Kita lihat di sini. Nah, karena piutang di sini kan naik. Sehingga kalau misalnya piutang itu naik, segala sesuatu aktiva lancar yang naik itu justru kalau di analisis kas itu malah justru tidak bagus, Bapak Ibu. Contoh misalnya, kenapa kalau piutang naik itu justru malah tidak bagus di kas? Karena indikasinya bahwa customer tidak banyak yang melakukan pelunasan, begitu. Kalau persediaannya naik juga nggak bagus, Bapak Ibu, karena banyak barang yang tidak laku terjual. Tetapi kalau persediaannya dia turun seperti ini, itu justru malah indikasinya perusahaannya bagus secara kas ya, bukan secara keseluruhan tapi secara kas. Kenapa? Karena berarti ini barang di gudang ini banyak yang laku terjual. Indikatornya begitu. Terus perlengkapan, dia nilainya turun juga bagus. Karena kan juga merupakan berarti tidak ada pembelian yang banyak di sini. Berarti memang ada penjualan di perlengkapan. Begitu. Terus aset tetap yang naik ini juga nggak bagus loh Bapak Ibu. Kalau di sisi kas.
karena dia mengurangi kas. Berarti indikatornya kalau aktiva tetapnya dia naik, berarti ini perusahaan banyak membeli aktiva tetap. Tapi kalau aktiva tetap dia nilainya semakin lama semakin turun, minus ya di sini, itu berarti indikasinya dia baik secara kas karena ada penjualan aktiva tetap. Jadi kalau metode tidak langsung Bapak Ibu itu akan lebih mudah analisisnya kalau ada perbandingan 2 periode begini. Tapi kalau metode apa ini langsung ya, itu memang kalau tidak ada histori yang mendukung itu juga sulit menyusunnya. Makanya kalau Bapak Ibu membuat laporan kas harian tuh secara otomatis juga membuat laporan arus kas. Tinggal memilah-milah mana yang masuk kategori operasi, investasi maupun pendanaan. Begitu. Hak paten ini adalah aktiva tetap tidak berwujud, contohnya goodwill, maaf, ini aktiva tetap tidak berwujud ya. Yang selain hak paten itu ada goodwill, franchise. Nah, kalau dia turun juga bagus Bapak Ibu. Berarti otomatis kan tidak ada banyak penambahan di dalam aset tidak berwujudnya. Itu indikasinya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau misalnya kita menggunakan metode langsung, satu persatu seperti ini. Nah, ini dipisah-pisah. Mana yang masuk aktivitas operasi, terus mana yang masuk aktivitas, yang kalau ini kan metode tidak langsung. Saya tunjukkan perbedaannya, nanti Bapak Ibu bareng-bareng akan sama-sama praktek dengan saya. Saya pandu satu persatu ya, cuma ini saya jelaskan perbedaannya dulu. Terus, kalau yang misalnya investasi, ini dipisah-pisah lagi Bapak Ibu. Contohnya kayak pembelian aset tetap. Nah, nilai ini pun juga harus melihat dari historinya neraca tadi. Nggak bisa kita ngira-ngira. Terus untuk pendanaan, pasti berhubung dengan terkait dengan penambahan modal. Contohnya kayak saham, hasil bayar, penerima pembayaran dividen, itu pendanaan. Nah, itu di metode langsung. Tetapi kalau yang metode tidak langsung, nah ini nilainya harus sama dengan kas yang di neraca. Ini metode langsung, kan dipisah-pisah. Nah, sekarang kita akan praktekkan yang metode tidak langsung. Mungkin Bapak Ibu yang metode langsung itu kan banyak yang sudah sering melihat di kantor. Tapi yang tidak langsung ini akan saya jelaskan ya. Ini terkait dengan PSHK Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Saya berikan referensinya supaya Bapak Ibu nanti bisa membaca bahwa arus kas yang terkait dengan PSHK ini seperti ini permasalahan masalah khususnya. Terus karena bukan bidang murni akuntansi ya Bapak Ibu, cukup referensi saja. Nah, saya akan memberikan ini ya cara prakteknya. Ini saya berikan tekniknya bagaimana membuat arus kas metode tidak langsung. Perhatikan Bapak Ibu, pertama kali cara membuat metode tidak langsung ini harus ada 2 periode laporan keuangan. Nah, sebelum kita analisis, kita cari selisihnya naik turunnya. Seperti kas ini kan mengalami kenaikan. Ketemunya 374.200. Terus piutang dagang kita juga cari ini ya, selisihnya di sini juga mengalami kenaikan, piutang vessel ini penurunan, persediaan kenaikan, persekot ini turun, tanah ini statis, gedung ini naik, alat kantor ini juga naik, terus akumulasi gedung dan kantor ini juga mengalami kenaikan, hutang kita lihat, kalau min-min di sini nih semuanya turun, tapi kalau dia plus ini naik, modal ini naik, terus laba dita naik. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu menganalisis mana yang masuk penerimaan dan penggunaan. Perhatikan rumusnya ya Bapak Ibu. Pertama, kalau ada aktiva lancar yang naik, indikatornya termasuk penggunaan. Tapi Bapak Ibu, kalau ada aktiva lancar yang turun, maka termasuk sumber atau penerimaan. Nah, rumusnya di sini sudah saya berikan. Nih. Bu Lisa, dari mana kita bisa menganalisis aktiva lancar naik atau turun? Dari perbandingan ini loh Bapak Ibu. Nih. Kalau dia naik, berarti dia penggunaan. Itu khusus aktiva lancar. Kalau turun,
itu justru sumber atau penerimaan. Nah, ini rumusnya. Terus yang kedua, kita analisis lagi. Aktiva tetap. Kalau ada aktiva tetap dia naik, itu termasuk pengeluaran. Kenapa? Berarti ini ada pembelian. Tapi kalau dia nilainya makin lama dia makin turun, negatif, berarti itu sumber atau penerimaan. Nah, di mana kita bisa tahu Bu Lisa beli atau jual dari perubahan naik turunnya ini. Kalau dia makin lama nilainya minus, itu malah kalau di kas itu malah bagus. Termasuk penerimaan karena dia ada penjualan. Tapi kalau dia naik seperti alat kantor ini, berarti ini pembayaran atau penggunaan. Nah, di sini saya kasih tanda Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti analisisnya gampang. P itu penggunaan, S itu sumber. Begitu. Terus, kita lihat lagi, analisisnya ini rumusnya. Akumulasi penyusutan yang bertambah ini juga merupakan sumber atau penerimaan. Nah, di sini indikasinya ini kan dua-duanya naik ya Bapak Ibu ya. 225 dari 261, 153, 201 ini naik. Nah, alasannya kenapa? Saya mau tanya ini, mungkin ada yang tahu alasannya. Kenapa kalau akumulasi naik itu justru buat kas itu bagus? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan opini? Salah nggak apa-apa, monggo. Ada yang tahu nggak? Pak Pariono mungkin? Mbak Ayu? Mbak Yeti atau yang lain mungkin? Silakan. Atau Mas Fadlil? Ada nggak alasan? Kenapa kalau lainnya kan pasti paham ya dengan logikanya. Kenapa kalau akumulasi? Akumulasi itu malah mengurangi harga belinya aktiva tetap. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Tip ya. Mungkin bingung ya. Oke, saya akan jelaskan. Akumulasi penyusutan itu biasanya satu paket dengan aktiva tetap berwujud. Misalnya Bapak Ibu ada gedung sama alat kantor, pasti di bawahnya ini selalu disertai dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi itu kan penyusutan dari harga beli, ya kan? Nanti nilai akhirnya menjadi nilai buku. Nah, kalau akumulasi penyusutan itu semakin lama dia nilainya naik atau bertambah, itu justru merupakan sumber buat perusahaan. Karena indikasinya bahwa aktiva tetap yang kita gunakan ini masih digunakan untuk operasional. Nah, operasional yang digunakan ini pastinya tujuannya untuk menambah manfaat. Nanti pada saat penggunaan ini kan pasti ada biaya perawatan, biaya-biaya lain untuk apa ini penggunaannya, ya kan? Sehingga pastinya akumulasinya juga semakin lama semakin naik untuk menghasilkan suatu manfaat itu tadi. Nah, itu berarti bagus Bapak Ibu. Tapi justru kalau akumulasinya ini turun, justru buat perusahaan ini berarti aktiva tetapnya ini nggak menghasilkan profit, artinya tidak bisa digunakan untuk menambah masa manfaat. Itu kuncinya. Jadi akumulasi yang semakin lama semakin bertambah itu bukan merupakan justru malah mengurangi kas, enggak, itu justru malah bagus. Justru kalau tidak ada akumulasinya ini tanda tanya, aktiva tetapnya ini masih digunakan atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya aktiva tetap seperti kendaraan, tapi disimpan di gudang. Nah, tidak digunakan Bapak Ibu. Berarti indikasinya ini kan rusak. Berarti itu bukan menambah manfaat, sehingga pasti tidak ada penyusutannya. Begitu. Itu alasannya Bapak Ibu. Nah, cukup jelas ya, itu alasannya. Nah, kalau hutang, baik yang jangka panjang dan jangka pendek, kalau nambah itu juga merupakan sumber Bapak Ibu, bukan berarti kita harus membayar, tidak. Karena berarti ini modal eksternal kita bertambah. Begitu. Jadi logikanya itu kalau di kas ya, kalau semakin ada penambahan hutang itu justru malah bagus. Nah, seperti yang di rumusnya ini. Nah, ini sudah saya kasih catatan Bapak Ibu. Bertambahnya hutang jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan sumber. Terus adanya ini ya, modal yang bertambah ini berarti kita juga ada penambahan investor baru.
Berarti ini juga merupakan sumber. Nih. Terus ada laba yang naik, ini juga merupakan sumber. Berarti ini kan kita mengalami kenaikan profit begitu. Bentar ini, oke, Mbak Ayu, naik apa ini jaringannya keluar masuk. Nah, ini dari analisis ini ya Bapak Ibu, misalnya kalau penggunaan itu semua kebalikannya dari sumber, misalnya ya aktiva tetap yang berkurang, maka aktivitasnya itu kalau di dalam analisisnya masuk sumber. Tapi kalau aktiva tetapnya dia makin lama makin naik, berarti kebalikannya dia masuk penggunaan. Nah, berkurangnya aktiva lancar tadi sumber, tapi bertambahnya aktiva lancar itu masuk penggunaan. Begitu. Berkurangnya hutang jangka pendek dan jangka panjang itu penggunaan. Nah, semua kebalikan dari sumber kas termasuk penggunaan, termasuk pembayaran biaya-biaya ini penggunaan Bapak Ibu. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan jelaskan analisisnya. Nah, sekarang prakteknya gini. Bapak Ibu lihat ya, di sini kasnya kan naik 374.200. Nah, cara membuat laporannya bagaimana Bu Lisa? Caranya begini. Ketika kita sudah bisa menganalisis sumber dan penggunaannya, Bapak Ibu, baru dibuat report laporannya. Yang pertama kali Bapak Ibu taruh adalah laba bersihnya atau laba ditahannya itu ketemu berapa. Nah, mana yang termasuk sumber kita masukkan di laporan sumber. Nah, ini. Nih, 521 ini yang saya kasih SSSS, ini nanti ditaruh di sumber semua Bapak Ibu. Penurunan piutang wesel ini yang ditaruh itu kenaikan dan kelebihannya saja. Jadi mengenai laporan tahun 2001, 2000 itu enggak satu-satu, tapi langsung kenaikan dan penurunannya yang dijadikan analisis. Penurunan persekot biaya 9.000 juga kita masukkan di sini. Kenaikan utang gaji, terus akumulasi penyusutan aktiva tetap ini 83.500 dari mana Bu Lisa? Dari ini ditambah 35.500 ditambah 48 kan jadi 83.500 nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di grup, tadi sudah saya share materinya biar mungkin bisa menyimak juga ya. Nanti ini ditambah Bapak Ibu, lalu nanti tambahkan laba bersih, hasil sumbernya 995.900. Terus ini pindahan ya Bapak Ibu, terus ada penggunaan di sini, penggunaannya apa aja? Oh, ini maaf ya saya 2 kali nih ya, untuk apa ini? Bentar. Nah, ini kok 2 kali ininya, bentar. Pindahan 995. Oke. Nah, ini ya. Penggunaannya itu ada kenaikan piutang dagang. Nah, kita lihat di sini. Ya, benar. Piutang dagangnya itu juga 288.600 ini P, kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini kenaikan persediaan, turunan hutang dagang itu asalnya dari angka yang di sini. Ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan semuanya di penggunaan. Terus penjualan saham ini sebenarnya masuk sumber, cuma di sini saya taruh di bawah ya Bapak Ibu, merupakan ini plus, kalau min itu penggunaan, maka nanti kalau sudah, ini ya, ini ditambah, sebenarnya ini bentar, ini tabel baru sebenarnya. Tadi itu, bentar Bapak Ibu, biar enggak pindahannya tak hapus. Biar oke, nah ini ya langsung. Nah ini saya slideshow lagi. Nah, penggunaannya ini salah tipu lagi ya. Penggunaan. Saya luruskan ya Bapak Ibu, maaf ini memang agak berantakan karena tadi versinya beda ya, jadi oke. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi nanti ini kan kalau misalnya ada penambahan penjualan modal saham 600, maka nanti untuk yang dikurangi ini ditambah 600 hasil 474.200 ini dari hasil yang ini tadi Bapak Ibu sumber dikurangi penggunaan 521.700 ini ya. Terus jadinya kan 474. Terus ada tambahan penjualan modal saham itu 600 dari selisihnya yang neraca tadi nih Bapak Ibu saya lihatkan. Nih yang sudah saya tulis di SS ini sumber, tinggal dimasukkan di sini.
Terus penggunanya apalagi pembelian gedung. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin gampang, yang P itu ditaruh bawah. Terus yang S itu ditaruh atas semua, baru nanti penerimaan dikurangi penggunaan, selisihnya itulah yang dianggap sebagai saldo akhirnya kas. Nah, kalau kita lihat ini ya, semua sumber dikurangi penggunaan dari pembelian gedung, pembelian alat kantor, dan pembayaran hutang obligasi, nanti hasil pengurangannya ini harus ketemu sama 374.200 dengan yang ada di sini, Bapak Ibu. Loh, ini. Kalau di sini dia turun, pastinya nanti pada saat membuat arus kas metode tidak langsung, di sini pasti minus. Begitu. Ini kesulitannya kalau kita membuat metode tidak langsung itu kan harus satu persatu. Tapi kalau langsung itu selama kita laporannya lengkap ya hariannya itu secara otomatis sudah membuat yang arus kas metode langsung. Kalau tidak langsung nih biasanya untuk menganalisis kas kita itu seberapa besar sih untuk anggaran yang di next yang akan kita analisis begitu yang kita evaluasi untuk pengambilan keputusannya itu bagaimana. Oke, mungkin yang di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk yang metode tidak langsung, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya. Mas Fadil, Mas Dani. Saya ini ya, saya cek ya. Sekarang gini ya, yuk Bapak Ibu sama-sama menganalisis. Sekarang ini ada PT Kenny nih. Menurut Bapak Ibu, ini kan naik turunnya sudah saya sediakan. Sekarang coba siapa yang bisa menganalisis dua saja item di sini, mana yang termasuk sumber, Bapak Ibu? Silakan. Mana yang termasuk sumber, Bapak Ibu? Mbak Ayu? Mas Fadli? Mbak Miftah? Atau Mbak Nia mungkin? Atau Mbak Jessica? Atau Mbak Devi, silakan. Siapa yang mungkin bisa? Dua item loh. Ini sudah saya siapkan naik turunnya. Tadi aktiva lancar yang turun termasuk sumber. Sudah saya bantu. Mana ini yang masuk sumber? Silakan. Ayo. Mas Dani mungkin? Yang mana Mas Dani? Modal saham naik 2 juta rupiah, Bu ya. Oke, itu termasuk sumber ya Mas Dani? Oke, baik. Terus ada Sumber, satu Bu. lagi. Yang mana lagi Mas Dani? Modal saham sudah benar. Akumulasi penyusutan gedung ada naik 250. Nasib, iya benar. Keren ya. Jadi ini saya tandai ya. Benar. Ini sudah benar loh Mas apa ini? Mas Dani ini ya. Analisisnya tepat sekali ini. Jadi itu caranya harus dicek dulu ya apa ini sebentar. Saya itu khawatirnya ini nilainya itu benar nggak 200 25 benar 200 utang dagang iya benar ya sudah pas ya ini ya. Oh ya, totalnya ini berarti laba ditahan itu 10 2 juta. Iya benar. Berarti ini modal sahamnya ini sumber ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu caranya gitu. Kalau misalnya mau analisis ini itu dikasih tanda gini. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan Mas Dani tadi. Terus setelah itu ada lagi tadi termasuk akumulasi. Nah, itu. Ini ya, tadi akumulasi gedung itu nambah termasuk sumber. Nah, ini. Nah, ini dia termasuk sumber. Dua item ini. Sudah benar. Sekarang saya tanya sama yang perempuan nih. Siapa yang bisa dua lagi? Yang termasuk sumber, ayo. Cetak slideshow. Ini Mas Dani sudah mengidentifikasi dua item. Sudah benar ini. Gedung itu termasuk sumber apa penggunaan, Bapak Ibu? Pak Suprapto, Pak Cahyono. Biasanya ini Mbak Nia, Mbak Ayu. Ayo. Piutang ini termasuk penggunaan apa sumber sih?
Sumber, Bu. Naik? Yakin Mas Dani sumber? Dari 9.100.000 ke 10.250 Mas Dani. Ini termasuk aktiva lancar Mas Dani. Termasuk penggunaan Mas Dani ini. Oke. Oh, ya. Karena dia naik Mas Dani. Aktiva lancarnya kan naik. Kalau ada kenaikan aktiva lancar itu termasuk penggunaan. Nah, kalau ini baru Mas Dani, ini termasuk iklan di Batu Muka, ini sumber. Nah, itu udah benar Mas Dani. Nah, Mas Dani ini canggih nih sudah. Mbak Mista mungkin, Mbak Mista ini udah mulai, ini mungkin mau coba yang mana lagi Mbak Mista? Masih banyak akunnya. Kita bahas di sini biar PR-nya Bapak Ibu itu gampang. Nanti tinggal mindah-mindah. Sumber itu ditaruh atas, semua nanti baru dikurangi penggunaan. Yuk, Mifta, Mbak Devi. Persediaan ini termasuk apa? Sumber apa penggunaan? Sumber, Itu Bu. termasuk apa? Sumber. Yakin? Sumber Mbak Mifta? Jangan sampai terjebak, ini naik loh. Kalau naik itu justru malah mengurangi. Mbak Mifta. Tak ulang lagi ya Bapak Ibu, terjebaknya di sini. Coba ya, rumus ini dibuat patokan. Sumber kas itu aktiva lancar yang turun atau nilainya semakin lama semakin turun. Nah, ayo ini kuncinya di situ. Berarti persediaan barang dagang ini kan naik. Berarti termasuk penggunaan apa sumber? Penggunaan. Maaf, Bu. Nah, iya, nggak apa-apa kan nyoba ya Mbak Mista, kan salah kan nggak masalah. Yang penting udah mencoba. Sip, udah nggak apa-apa. Yang penting pede aja Mbak Mista. Peralatan ini coba, mau dicoba lagi Mbak Mifta? Dari 2.500.000 ke 3, ini sumber apa penggunaan? Penggunaan, pinter. Karena beli ya Mbak Mifta. Wah sip, udah pinter ini. Nanti tinggal di analisis pengurangannya. Saya bantu Bapak Ibu biar nanti PR-nya nggak banyak-banyak, soalnya Bapak Ibu ini kan pekerja semua. Jadi biar nggak terlalu banyak ininya ya kerjaannya selain kantor. Kalau ini total ya Bapak Ibu 43.500 ini totalnya, 53.300 ini total. Gedung ini penggunaan atau sumber? Ayo Mbak Nia mungkin. Atau Mbak ini Mas Fadil. Penggunaan, benar Mas Fadil. Penggunaan. Karena dia beli sama dengan yang disebutkan Mbak Mifta tadi. Oke, ini tak kasih merah-merah gini biar nanti Bapak Ibu tinggal mindah. Asli nih belajar di sini nih enak ya, wis dikasih kuncinya. Tinggal pindah aja nanti di rumah kan tinggal mengulangi. Lagi dikasih latihan gini pasti bablas nanti ilmunya. 250 ke 275 ini kan naik. Tadi seperti Mas Dani. Mas Dani kira-kira ini juga termasuk sumber nggak? Akumulasi penyusutan peralatan Mas Dani. Sumber, Bu, karena naik, Bu. Iya, karena nambah. Bener Mas Dani. Nah, ini tak kasih gini ya. Oke, sip. Udah benar semuanya. Ini tak bantu ya untuk yang utang dagang. Kalau dia turun termasuk penggunaan. Nih, kalau utang itu kalau naik justru malah sumber Bapak Ibu. Nah, kalau ini kan ini juga turun ini 1 juta ini penggunaan. Begitu caranya. Nanti Bapak Ibu analisisnya tinggal dibuat kayak gini. Lalu nanti setelah itu kan ini modal saham sudah dibantu Mas Dani tadi. Laba ini juga naik. Berarti sumber. Nih. Nah, nanti kalau sudah kayak gini Bapak Ibu, nah ini caranya gini. Dah, Bapak Ibu udah tak bantu ini banyak. Nah, kalau sudah dibantu Bu Lisa gini, nanti Bapak Ibu tinggal membuat laporan seperti yang ada di sini ya, sumber dikurangi dengan penggunaan, tinggal ditaruh seperti ini, sumber taruh atas semua. Nanti gampangannya kalau belajar metode tidak langsung. Terus dikurangi penggunaan yang PPP semua ini, baru hasilnya nanti akan dicek sama enggak dengan hasil yang 3.650.000. Begitu Bapak Ibu tracernya. Jadi nanti kalau sudah sesuai dengan kas yang di sini berarti hasilnya sudah sama. Itu caranya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait dengan metode tidak langsung, silakan sebelum kita mulai dengan ini ya statistik. Karena statistik ini juga agak sulit ya nanti untuk yang karena sudah masuk riset.
Jelas ya Bapak Ibu, monggo nanti saya tetap akan share di Classroom sebagai bentuk nanti pengumpulan tugasnya. Pasti ada yang tanya, Bu Lisa nanti kalau sudah dibuat ngumpulkannya di mana? Nanti kalau Bapak Ibu misalnya telat ya, yang penting itu ada laporan pengumpulan tugas supaya nilai tugasnya nggak kosong. Itu walaupun telat dikumpulkan aja enggak apa-apa, saya toleransi. Nah, ini nanti yang dibuat latihan Bapak Ibu yang sudah saya berikan tanda PPPSS ini ya, mudah-mudahan dengan saya berikan tools bantuan seperti ini, nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami cara pembuatan arus kas dengan metode tidak langsung. Selama ini mungkin yang Bapak Ibu sering praktekkan itu yang metode langsung. Nah, supaya nanti Bapak Ibu bisa punya pemahaman di arus kas itu tidak hanya metode langsung, ini tekniknya sekalian kita praktekkan. Itu mungkin minggu depan ini sudah pertemuan yang detik-detik terakhir ya. Setelah itu nanti untuk yang di pertemuan tanggal menuju AS ini kita evaluasi kuis ya. Oke, mungkin untuk yang pengantar akuntansi ini saya akhiri ya.